Itu bukan peran yang sederhana, yang apabila beliau kalah strategi, kalah armada, kalah fasilitas tempurnya di tengah lautan, tentu cerita itu tidak akan sampai ke kita hari ini. Beliau sudah selesai, tentu juga Pontianak tidak akan ada. Oke, bismillah. Banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, lagi-lagi banyak pertanyaan, karena apa yang ada di saya ini kebanyakan muncul dari pertanyaan, dan itu sifat dasar manusia. Banyak dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, adik-adik mahasiswa, apabila mereka berkunjung ke Istana Kadriah itu mempertanyakan proses Sultan Abdurrahman sebelum jadi sultannya. Tadi Pak Lang menyebut bahwa Sultan Syarif Abdurrahman itu pernah jadi pejuang, atau bisa dikatakan sebagai salah seorang pejuang. Ya, seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Dan iya, memang beliau pejuang dalam konteks lautan, dalam konteks samudra. Di Sumatera orang kenal Laksamana Malahayati. Kalau di Kesultanan Turki Utsmaniyah atau Kekhalifahan Utsmaniyah itu terkenal dengan nama Khairuddin Barbarossa. Kalau di Semenanjung Melayu terkenal dengan nama Laksamana Hang Tua, orang-orang yang memiliki kejayaan di darat dan di lautan. Maka Kalimantan ini atau Pontianak ini punya Sultan Syarif Abdurrahman itu sendiri, tapi beliau belum jadi sultan tentunya. Ini setelah beliau, sebenarnya ini pernah saya ceritakan, tapi tidak ada salahnya saya ceritakan kembali, bahwa setelah beliau menikah dengan Utin Chandramidi, anak dari Opu Daeng Menambon, beliau merantau ke sana kemari itu untuk menuntut ilmu dan belajar berdagangan. Maka setelah kembalinya di kemudian hari, beberapa tahun atau belasan tahun kemudian ke Kalimantan atau ke Mempawah, beliau sudah berstatus sebagai seorang saudagar. Karena memang pada saat itu begitu Syarif Abdurrahman itu dikenal. Beliau sebagai seorang saudagar yang kaya raya pada saat kembali pulang ke Mempawah untuk mengunjungi anak dan istrinya. Nah, di lautan beliau tidak hanya sekedar saja pelaut untuk singgah ke negeri ini, singgah ke negeri itu, di antara Asia dan Eropa untuk sekedar menyampaikan perdagangan, tapi beliau juga belajar. Syarif Abdurrahman juga belajar memahami karakter-karakter bangsa-bangsa, kemudian memahami tentang kondisi bangsanya sendiri, orang-orang di Kalimantan pastinya kan, bagaimana interaksi mereka terhadap para kolonial, kerajaan-kerajaan yang boleh dikatakan dalam tanda petik penjajah, dan apa-apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian mempelajari itu. Sehingga sampai pada satu keputusan, beliau harus berjuang. Gitu. Nah, perjuangannya itu di tengah samudra, di tengah lautan, di mana orang-orang Portugis kah itu, orang-orang Perancis kah itu, orang-orang Inggris kah itu, atau Belanda, apabila membawa seluruh hasil bumi Nusantara, baik yang berasal dari Maluku, kemudian Sulawesi, dari kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu kan pasti lewat lautan. Di situ beliau memerangi para penjajah ini, sampai dengan pemberitaan yang negatif tentang Syarif Abdurrahman, sepak terjangnya selama di lautan dari kerajaan-kerajaan itu,
baik itu Perancis maupun Inggris. Di situ kita mengetahui bahwa juang itu sukses gitu. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Syarif Abdurrahman itu sukses di tengah lautan, berhasil menenggelamkan banyak sekali kapal-kapal yang menjarah hasil bumi Nusantara untuk dibawa ke tempat mereka, sehingga tidak sedikit kerugian yang diderita oleh East Indies Company atau VOC terhadap apa yang telah dilakukan, oleh sebab apa yang dilakukan oleh Sultan Syarif Abdurrahman ini atau Syarif Abdurrahman ini. Contohnya Inggris itu menyurati Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar untuk mencari keberadaan orang yang bernama Syarif Abdurrahman agar diserahkan kepada kerajaan Inggris untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang selalu memerangi kapal-kapal atau armada kapal Inggris yang berlayar ke Nusantara atau ke India Jauh atau East India atau Hindia Belanda, sehingga mereka mengalami kerugian besar dan hampir bangkrut. Begitu juga yang dialami oleh kerajaan Belanda, di mana banyak kapal-kapal mereka yang ditenggelamkan oleh Sultan Syarif Abdurrahman di tengah lautan, baik di perairan Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, atau yang masih menyentuh perairan pesisir Kalimantan yang mengarah dari Pasir ke Sulawesi atau dari Banjar ke Sulawesi. Sering terjadi seperti itu, sehingga kerajaan Inggris atau kerajaan Belanda menyurati Sultan Banjar supaya menyerahkan orang yang bernama Sultan Syarif Abdurrahman. Karena biar bagaimanapun kolonialisme itu selalu melibatkan orang-orang yang berkhianat, sehingga didapatkanlah oleh mereka informasi bahwa Syarif Abdurrahman ini memiliki istri yang merupakan putri dari Kesultanan Banjar. Beliau punya istri yang bernama Syahrubanon atau Tin Kasmiri atau Sher Banon, dan ini ketahuan oleh kerajaan kolonial itu, khususnya EIC atau VOC itu tadi, East Indies Company, yang meminta supaya Syarif Abdurrahman ini diserahkan kepada mereka. Pasca peristiwa pasca peristiwa digulingkannya pemerintahan Pangeran Antasari di Banjar, paling tidak itu memberikan sedikit pengaruh kepada kesultanan atau kerajaan Banjar, sehingga mereka khawatir sepak terjang Sultan Syarif Abdurrahman ini atau sepak terjang Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam Karar ini akan sangat mengganggu dan menciptakan musibah baru bagi mereka setelah kekalahan yang diderita oleh Pangeran Antasari di Banjar. Akhirnya kakak iparnya, abang ipar dari Syarif Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan Panembahan Batu, meminta kepada Syarif Abdurrahman dan istrinya, adiknya sendiri, untuk meninggalkan Banjar. Bukan dengan maksud mengusir, selain menyelamatkan mereka berdua, juga untuk menyelamatkan rakyat Banjar. Syarif Abdurrahman menghormati itu, lalu bergeser menuju ke Pasir dulu. Di Pasir masih sempat dengan aktivitasnya yang juga kembali menenggelamkan salah satu kapal milik armada kapal milik kerajaan Perancis, dan menciptakan kerugian besar bagi kerajaan Perancis, dan orang-orang Perancis ya pasti rugi. Hasil jarahannya tidak sampai ke negara mereka, dan armada kapal mereka juga sebagian ditenggelamkan dan sebagian berhasil direbut oleh Syarif Abdurrahman untuk dijadikan properti pribadi sebagai jarahan, atau dalam Islam dikenal ghanimah karena dia sudah kalah perang di lautan itu. Dan di tahun-tahun seperti itu, di tahun-tahun itu antara 1760 sampai 1770, itu paling tidak pengaruhnya sampai harus
kerajaan Belanda, kalau tidak saya keliru, harus membubarkan VOC akibat kerugian-kerugian yang selalu diderita kerajaan karena VOC selalu gagal dalam proses dagangnya itu. Ya, gagal itu bukan karena gagal menjajah, menjajahnya terbukti. Mereka banyak menguasai wilayah-wilayah Hindia Belanda atau Nusantara, tetapi hasilnya tidak pernah sampai ke Belanda, atau hasilnya tidak pernah sampai ke Prancis, atau hasilnya tidak pernah sampai ke Inggris. Kan 3 atau 5 negara atau 5 kerajaan kolonial ini yang secara bergantian atau bagi-bagi wilayah menguasai Nusantara pada saat itu, melakukan penjajahannya atau kolonialismenya. Apakah itu Portugis, apakah itu Prancis, apakah itu Inggris, Belanda, ataupun Spanyol. Dan pengaruh mereka itu bisa kita rasakan sampai dengan hari ini dengan bentuk bangunan atau peninggalan-peninggalan bekas penjajahan mereka di masa lalu. Peran Syarif Abdurrahman sebagai pejuang di tengah lautan itu bukan peran yang sederhana, yang apabila beliau kalah strategi, kalah armada, kalah fasilitas tempurnya di tengah lautan, tentu cerita itu tidak akan sampai ke kita hari ini. Beliau sudah selesai, tentu juga Pontianak tidak akan ada. Tetapi beberapa kali hendak dikejar, bahkan Syarif Abdurrahman ini kembali mengejar, balik mengejar gitu. Cuman karena peristiwa tidak enak di Banjar pasca kekalahan Pangeran Antasari, Syarif Abdurrahman faham itu dan beliau memilih untuk meninggalkan tanah Banjar bersama istrinya, tapi anak-anaknya tidak. Anak-anak hasil pernikahan dari Syarif Abdurrahman dan Syarbanun ini tidak ikut dibawa ke maksud saya tidak ikut dibawa ke Mempawah atau tidak ikut dibawa hijrah. Syarif Abdurrahman hanya membawa istrinya Syarbanun atau Utin Kasmiri ini pindah atau keluar dari negeri Banjar. Sampai di Pasir, masih melakukan aktivitas perjuangannya itu, dan di atas kapal milik armada Prancis maupun Inggris itu ada 2 pilihan kepada mereka: masuk Islam untuk selamat atau dihabisi di atas kapal itu. Dan hampir mayoritas memilih untuk menjadi armada barunya Syarif Abdurrahman dan menyatakan keberislamannya. Makanya ketika beliau di kemudian hari mendirikan, masuk ke delta pertigaan Sungai Kapuas, itu bukan sendirian, berdua, bertiga, tapi satu armada. Mudah-mudahan paham maksudnya. Armada itu terdiri dari belasan atau mungkin puluhan kapal yang masuk ke perairan Sungai Kapuas dan menggempur para Lanen. Nah, ini juga bagian dari yang disampaikan oleh Nicholas J. Kluk dalam laporan Kluk kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia pasca pertemuannya dengan Sultan Syarif Abdurrahman setelah dia dinobatkan menjadi Sultan Pontianak. Dan ini juga menjadi literatur yang diceritakan kembali, baik dalam tulisan-tulisannya J.W. Miller atau Mary Somerhedus. Sebab satu-satunya orang yang bertemu langsung, berhadapan langsung dengan Syarif Abdurrahman, bahkan mampu menceritakan ciri khas, ciri-ciri fisik dari Sultan Syarif Abdurrahman. Itu kira-kira bentuk perjuangannya, bahwa sayangnya pejuang-pejuang di samudera tidak setenar pejuang-pejuang di daratan gitu. Tidak setenar Imam Bonjol, tidak setenar Pangeran Antasari, tidak setenar misalnya Pangeran Diponegoro. Karena ya yang tahu ini biasanya korbannya gitu. Yang merasakan kerugiannya lah yang menceritakan ini. Karena di negerinya sendiri kadang-kadang ini bukan cerita, anggaplah biasa saja, tidak ada yang bisa dibanggakan dari itu. Padahal mereka tidak tahu impact-nya atau
akibatnya di kemudian hari itu besar bagi Nusantara ini. Kerugian-kerugian yang diciptakan oleh Sultan Syarif Abdurrahman dengan menggempur seluruh armada kapal milik penjajah, sekali lagi, baik itu Inggris, baik itu Prancis ataupun Belanda. Nanti pelan-pelan kita bisa tampilkan file-filenya, ada, dan itu bukan dibuat oleh orang kita, itu dibuat oleh kerajaan Prancis itu sendiri sebagai laporan kerugian mereka oleh Inggris sendiri. Bahkan Inggris itu sampai menuliskan, tapi bukan Sultan Syarif Abdurrahmannya, Sultan Qasimnya, menuliskan bahwa why Syarif Qasim kill Captain Sadler, armada kapal dagang katanya, armada kapal dagang milik Inggris yang dibunuh oleh Sultan Qasim. Armada kapal dagang, tapi dipimpin oleh seorang kapten militer, kapten tentara. Dan kalau saya sebagai orang Kalimantan setuju dengan pembunuhan itu, karena pasti yang dia lakukan di sini adalah praktek-praktek kolonialisme yang sangat merugikan tanah dan rakyat Kalimantan pastinya, tanah dan rakyat Indonesia pastinya. Dan itu menjadi salah satu judul atau objek penelitian dari Miller tentang aktivitas era di zaman Sultan Qasim. Pun begitu dengan abahnya, Sultan Syarif Abdurrahman. Tentang Sultan Qasim di kemudian hari mungkin bisa kita ceritakan. Nah, setelah Syarif Abdurrahman ini menyatakan mungkin sudah waktunya kita beristirahat, beliau memutuskan untuk pulang ke Mempawah. Nah, antara tahun 1771 di awal-awal tahun, beliau sampai ke Mempawah mendapati fakta bahwa abahnya Habib Hussein bin Habib Ahmad Al-Ghadri ternyata sudah meninggal dunia. Nah, artinya beban beliau semakin bertambah karena pakemnya harus berubah dari seorang saudagar, pejuang di tengah lautan, menjadi seorang yang harus menggantikan peran abahnya sebagai ulama, sebagai pemimpin umat di Mempawah. Sampai dengan, ya secara singkat, akhirnya beliau malah menjadi sultan di Pontianak. Meskipun cita-cita awalnya adalah menjadikan Pontianak itu seperti Hadramaut juga, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban Islam, yang mengembangkan pendidikan Islam dan mendistribusikan orang-orang yang telah terdidik di situ, yang sudah memahami tentang Al-Quran dan Sunnah, didistribusikan hampir ke seluruh bumi untuk menjalankan misi dakwah. Pontianak itu, rencananya Sultan Syarif Abdurrahman itu seperti itu. Tetapi orang Kalimantan dan beberapa kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Kalimantan sendiri maupun di negara jiran tetangga, lebih menginginkan Syarif Abdurrahman ini berperan sebagai seorang sultan ketimbang hanya sebagai seorang habib. Akhirnya, singkat cerita, meskipun butuh waktu 7 tahun untuk membujuk Syarif Abdurrahman ini menjadi sultan, tahun 1778 beliau dinobatkan sebagai Sultan Pontianak yang pertama. Dengan pakem yang tidak berubah, kerajaan Pontianak atau Kesultanan Pontianak bukanlah kesultanan milik satu suku bangsa, tapi heterogen. Semua suku bangsa apapun diterima di dalam wilayah Kesultanan Pontianak selama mereka menerima Islam yang menjadi pakemnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri. Secara singkat begitu, mudah-mudahan ada diskusi dengan kita. Silakan kasih komentar ke saya, mungkin saya keliru, kan lebih asik tuh kalau ada bantahan. Oh enggak tuh, salah tuh, kayak gitu ya. Mungkin itu dulu. Saudara, terima kasih. Assalamualaikum.